Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oksa. Pada video ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait software testing dengan black box pada pengembangan software. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Nah, jadi apa sih software testing itu? Nah, software testing adalah proses evaluasi software untuk memastikan bahwa hasil pengembangan software sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Tujuan dari software testing adalah untuk menemukan kesalahan atau cacat dalam perangkat lunak sehingga dapat diperbaiki sebelum dirilis ke pengguna akhir. Proses ini membantu memastikan kualitas, kehandalan, dan kinerja yang memadai dari software. Nah, kenapa software testing itu penting dilakukan dalam pengembangan software? Ada beberapa alasan mengapa software itu sangat penting. Software testing itu sangat penting. Yang pertama itu untuk menjamin kualitas produk. Nah, jadi karena testing membantu mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode. Nah, memastikan bahwa produk akhir memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua itu untuk mengurangi resiko. Software testing membantu mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul selama pengembangan dan pengimplementasian. Dengan mendeteksi masalah sejak dini, resiko dapat diminimalkan atau dieliminasi sebelum mencapai pengguna akhir. Lalu yang ketiga, untuk memastikan keamanan. Dengan mengimplementasikan berbagai jenis tes keamanan, software testing membantu melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman dan serangan yang mungkin terjadi. Lalu yang keempat itu untuk meningkatkan kinerja. Testing membantu mengidentifikasi atau mengatasi masalah kinerja seperti kecepatan dan responsivitas aplikasi, sehingga pengguna dapat mengalami pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan yang kelima itu untuk mendukung perubahan. Nah, ketika ada perubahan atau pembaruan dari perangkat lunak, testing membantu memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merusak fungsionalitas yang ada atau memperkenalkan bug baru. Dan yang keenam itu untuk menjaga kepuasan pengguna. Dengan memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna, software testing membantu menjaga kepuasan pengguna. Nah, ini contoh studi kasus pada proyek kami dalam proses testing pada pengembangan software pemesanan sewa kamar kosan. Nah, dapat memastikan dari proses testing itu dapat memastikan beberapa fitur yang ada bisa berjalan dengan baik. Misalnya, fitur pencarian kamar harus diuji untuk memastikan hasil pencarian akurat dan sesuai dengan kriteria pengguna. Lalu, fitur pemesanan kamar harus diuji untuk memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan data pembayaran aman. Lalu, fitur notifikasi atau konfirmasi juga perlu diuji untuk memastikan bahwa pengguna menerima informasi yang relevan setelah melakukan tindakan tertentu. Nah, selanjutnya apa perbedaan dari white box dan black box testing? Jadi, white box merupakan pendekatan di mana penguji memiliki pengetahuan penuh tentang struktur internal perangkat lunak yang diuji. Dalam white box testing, penguji memiliki akses ke kode sumber, desain, dan logika aplikasi. Tujuan dari white box testing adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dari perangkat lunak diuji secara menyeluruh, termasuk setiap jalur eksekusi, kondisi logika, dan loop. Nah, sedangkan pada black box testing merupakan pendekatan di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal perangkat lunak yang diuji. Penguji hanya fokus pada input dan output yang diberikan ke aplikasi tanpa memperhatikan bagaimana aplikasi mengolah data tersebut.
Tujuan dari black box testing adalah untuk mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan fungsionalitas tanpa memperhatikan detail implementasinya. Lalu di sini bagaimana cara melakukan software testing dengan menggunakan black box. Jadi dimulai dengan tahapan requirement analysis, di mana pemahaman terhadap kebutuhan utama dan identifikasi konflik perlu dilakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa pengujian akan mencakup seluruh fungsionalitas yang diinginkan oleh pengguna. Selain itu, identifikasi konflik membantu dalam memastikan bahwa pengujian akan mengatasi potensi masalah atau kebingungan yang mungkin muncul selama pengembangan. Setelah memahami kebutuhan, tahap berikutnya adalah test planning. Pada tahap ini, strategi uji didefinisikan dengan jelas. Ini mencakup perencanaan untuk menguji setiap aspek fungsionalitas software dengan mempertimbangkan batasan dan tujuan pengujian. Selain itu, dalam tahap ini juga ditetapkan kriteria penerimaan untuk menentukan apakah software tersebut telah lulus pengujian atau tidak. Nah, selanjutnya ke tahap test case development. Itu melibatkan pembuatan test case secara rinci. Nah, test case ini harus mencakup semua kemungkinan input dan kondisi yang mungkin terjadi selama penggunaan software. Nah, test case harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap fungsionalitas dapat diuji secara terpisah dan komprehensif. Ini termasuk pengujian untuk input yang valid dan tidak valid, serta kondisi normal atau eksepsional. Nah, setelah test case telah dikembangkan, tahap test case execution dapat dimulai. Nah, pada tahap ini uji dilaksanakan sesuai dengan test case yang telah dibuat sebelumnya. Tim pengujian melibatkan input yang telah ditentukan dalam test case dan mengamati output yang dihasilkan oleh software. Nah, hasil ujinya dicatat untuk kemudian dievaluasi terhadap kriteria penerimaan yang telah ditetapkan. Lalu tahap terakhir itu dalam proses black box testing adalah test result reporting. Nah, pada tahap ini laporan uji dibuat mencakup hasil pengujian dan identifikasi cacat bug yang ditemukan selama proses pengujian. Nah, laporan ini penting untuk memberikan informasi kepada tim pengembangan software agar mereka dapat memperbaiki masalah yang ditemukan. Nah, selanjutnya pada contoh studi kasus dalam proyek kami, di sini kami telah membuat requirement analysis. Nah, terdapat beberapa menu fitur pada pengembangan software. Yang pertama itu ada login dan sign up yang berfungsi untuk mengisi data diri dan melakukan login dan sign up. Lalu yang kedua itu ada home yang berisi sekilas info terkait kos-kosan. Lalu yang ketiga ada about yang berisi menjelaskan lebih detail tentang kamar kosan. Lalu yang keempat ada kontak yang berfungsi untuk menanyakan terkait kamar kos kepada pemilik kos. Lalu yang kelima itu ada detail kamar yang berfungsi untuk menampilkan detail kamar. Lalu yang keenam ada cari kamar yang berfungsi untuk memilih berbagai kamar termasuk kamar standar dan setelah itu mengisi form data diri dan pengajuan sewa. Nah, selanjutnya setelah menentukan requirement analysis, kami juga membuat list use case yang berisi pertama, pelanggan melakukan daftar akun dan masuk akun. Kedua, pelanggan mencari dan melihat detail kamar kosan. Ketiga, pelanggan menanyakan ketersediaan kamar kosan kepada pemilik kosan. Keempat, pelanggan mengisi data diri untuk melakukan pemesanan kamar kosan. Dan yang kelima, pelanggan melakukan pembayaran kamar kosan.
Nah, di sini terdapat teknik atau metode, yang pertama yang digunakan untuk proses software testing dengan black box. Yang pertama itu adalah equivalence partitioning. Nah, equivalent partitioning ini, adalah metode di mana input data dipecah menjadi kelompok atau partisi yang setara, yang diharapkan menghasilkan hasil pengujian yang serupa. Nah, ide dasarnya adalah bahwa jika suatu kondisi berhasil atau gagal untuk satu set data, maka kemungkinan besar akan berhasil atau gagal juga untuk set setara lainnya. Nah, ini merupakan, contoh dari, eee, studi kasus equivalent partitioning. Berdasarkan kasus proyek dalam tim kami tentunya, pada pengembangan software sewa kamar kosan. Nah, di sini saya memberikan contoh dengan menginput kode password yang terdiri dari 6 karakter. Nah, selanjutnya itu ada teknik atau metode yang kedua yang digunakan untuk proses software testing dengan black box. Nah, itu adalah boundary value. Nah, boundary value ini adalah teknik yang fokus pada pengujian nilai-nilai batas atau tepi dari partisi partisi yang telah ditentukan. Pemikiran di balik metode ini adalah bahwa bug seringkali muncul pada nilai-nilai batas seperti batas bawah dan batas atas. Dengan menguji nilai-nilai ini, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dalam aplikasi. Nah, ini merupakan contoh dari boundary value berdasarkan kasus project tim kami dalam pengembangan software. Di sini saya memberikan contoh dengan mengupload bukti transfer pembayaran maksimal ukuran 2 megabyte. Nah, selanjutnya teknik atau metode yang ketiga yang digunakan untuk proses software testing dengan black box adalah cause effect graph. Nah, cause effect graph ini adalah teknik pengujian yang menggunakan grafik untuk mempresentasikan hubungan antara input dan output dari sistem. Ini membantu dalam mengidentifikasi kombinasi input yang perlu diuji untuk mencakup skenario pengujian yang signifikan. Nah, cause effect graph membantu dalam merancang kasus uji yang efisien dan komprehensif. Nah, ini merupakan contoh dari cause effect graph yang digunakan untuk proses software testing, pada pengembangan software. Di sini saya memberikan contoh, eee, yaitu dengan jika email benar, password salah, maka tidak bisa masuk ke dan tidak masuk dan kembali ke halaman yang sama untuk menginput data yang benar. Kalau yang terakhir itu ada teknik atau metode yang digunakan untuk proses software testing dengan black box adalah error guessing. Nah, error guessing ini melibatkan intuisi atau pengalaman dari pengujian untuk mengidentifikasi dan membuat skenario uji yang mungkin menghasilkan kesalahan. Ini melibatkan pengetahuan mendalam tentang aplikasi dan pemahaman tentang bagaimana pengguna mungkin berinteraksi dengan sistem. Meskipun subjektif, metode ini dapat membantu menemukan kesalahan yang mungkin terlewat oleh metode pengujian. Nah, ini merupakan contoh dari error guessing berdasarkan kasus proyek kami dalam pengembangan software. Di sini saya memberikan contoh dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada validasi email yang memastikan pengguna menginput format email yang benar? Lalu yang kedua, apakah sistem memberikan pesan jika tidak ada hasil yang sesuai dengan kriteria pencarian pengguna? Lalu yang ketiga, apakah pengguna menerima konfirmasi setelah berhasil melakukan pemesanan? Oke, mungkin sekian dari apa yang sudah saya bahas pada, proses software testing dengan black box. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.